Oke, selamat datang, teman yang udah hadir, udah Dan ya. Eh, Terima kasih udah Iya, nyempetin betul, waktu Mas. gitu kan ya, kumpul KBM hari ini. Ya, ini saya lupa di seri keberapa. Tapi yang jelas hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol kayak seperti biasanya di hari Minggu jam 8. Dan malam ini kita kedatangan Anda dan Mbak Karyan yang tulisannya cukup unik-unik gitu kan ya. Kemarin saya coba untuk kontak ternyata nyambung. Nah, malam ini kita mungkin ngobrol dengan aktivitasnya Dan, kepenulisan juga soal medium. Nah, mungkin cari inspirasi, cari insight seperti itu. Halo Dan, Halo, Mas Bagus dan Kak Iyas. Halo. ya ada Iyas juga. Nanti mungkin teman-teman yang lain juga. Biasanya sih ada Ivan Lanin ya, cuman nggak tahu malam ini bakal ada apa. Nah, sambil nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol gitu. eh Dan untuk awalan nih gitu kan ya, boleh dong mungkin cerita tentang aktivitasnya sehari-hari gitu kan ya. Terus eh, mulai nulis kapan gitu. Mungkin juga latar belakangnya apa gitu ya. Itu sih. Oke, oke. Sip. Oke, aku izin memperkenalkan diri ya, teman-teman. Halo, namaku Den Makarian. Panggilannya boleh Den, kalau untuk teman-teman kerja biasanya, khususnya teman-teman penulis. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah kenal dari dulu, biasanya manggilnya Rian sih. Oh, Gitu, Mas. Nah, kalau untuk profesi sendiri, aku latar belakangnya itu anak sastra Indonesia. Baru hmm, lulus juga, lulus 11 semester ya. Ini kurang bisa dicontoh untuk anak-anak muda mungkin ya. Sastra Indonesia, lalu kalau untuk peminatannya sendiri, aku ngambilnya sinematografi sih. Untuk penulisan untuk sinematografi. Dan iya. saya bergeraknya di penulisan animasi. Itu. Hmm, Bahkan sempat membuat agensi sendiri sih di Malang hmm, namanya hmm, Latras atau Latrus ya kalau lidah hmm, orang Indonesia itu memang fokusnya di periklanan animasi dan saya sebagai pengarah kreatif sekaligus penulisnya sampai Februari kemarin hmm. gitu Oke, ceritanya. keren keren. Ternyata nggak salah saya ngiranya awalnya juga. Oh ini kayaknya kayak dia penulis kreatif kayaknya. Nah, Kelihatan nih mas ya. karena karena saya juga mendalami itu tapi nggak sampai di profesi kan ya. Nah, Dan eh, kan sekarang jadi penulis kreatif gitu ya. Mungkin percampuran antara fiksi dengan non fiksi gitu kan ya. Sebenarnya nulis itu mulai kapan sih buat kamu pribadi? Oke, kalau untuk menulis sendiri sih sebenarnya saya kurang sadar secara apa ya, secara kognitif kurang sadar ya kalau saya memiliki kemampuan bercerita melalui tulisan gitu. Tapi kalau Ya. secara lisan saya itu seneng seneng ngarang ke orang tua, bukan berbohong ya, tapi kayak ngarang kayak aku pengen jadi ini, terus nanti aku punya senjata ini misalnya waktu kecil. Dan itu diingetin lagi sama Mbah juga. Kamu dulu pintar cerita loh, Le. Terus akhirnya saya juga mendalami desain dan videografi dulu SMK-nya ngambil itu DKP Hmm. SMK-nya. Terus Hmm. karena saya kok tambah tua kok tambah sadar kalau saya lebih senang cerita ya daripada nge-create gambar ataupun video. Jadinya saya Hmm. ngambil lah sastra Indonesia sebagai batu pijakan ke masa depan saya yang ternyata ngebawa saya ke dunia periklanan gitu sih. Hmm. Hmm. Jadi berangkatnya bukan dari penulisan mas. Menulis tuh bener-bener dibiasakan waktu kuliah, tapi Hmm. emang suka cerita aja sih dan suka ngomong ke orang kayaknya ya Oke. gitu. Nah, ceritanya kalau kalau dulu gitu tuh kebiasaan bercerita mungkin eh, ngarang dalam tanda kutip gitu ya. Mungkin dengan usia-usia anak-anak, mungkin remaja juga gitu ya. Bahan bakarannya waktu itu apa sih? Emang dan yang banyak apa banyak baca dan diceritain atau nonton yang banyak diceritain atau gimana? Oke, mungkin kalau misalnya ngomong dulu-dulunya tuh agak agak surem sih Mas dulu sebenarnya. Suremnya adalah saya tuh dulu jarang banyak teman atau Hmm. apa ya? Hmm.
salah satu korban perundungan lah ya, tapi perundungannya anak-anak lah ya, yang nggak Hmm, terlalu hmm, fisik hmm, gitu, yang cuman kayak ya anak ini nggak asik diajak main karena dia apa gitu, karena terlalu strict hmm, orang tuanya misalnya. Akhirnya hmm. gimana sih caranya orang-orang ini bisa disukain? Saya akhirnya nyontoh tuh salah satu teman saya yang populer misalnya, dia terkenal gara-gara nakal atau gara-gara bajunya keren, apa jaketnya Hmm, keren tiap ke sekolah gitu. Oh, hmm, hmm. berarti harus ada unique selling point nih gitu misalnya ya. Kalau orang sekarang Oke. ngomongnya ya. Akhirnya saya Waduh, putus. Oke, oke. Sambil nunggu balik lagi ya, si Rian, mungkin saya kasih tahu dulu deh. Dimatiin aja kameranya. patah banget sih ya. Putus-putus. Matiin kamera nggak apa-apa deh. Nggak usah on cam nggak apa-apa. Oke, Bisa lebih nyaman gitu. Oke, oke. Maaf ya lanjut, teman-teman lanjut, ya, lanjut. mungkin tadi di mana tuh? eh Niru teman-teman ya, niru anak populer. Ya itu. Ini sempat saya angkat juga di tulisan gitu kan, karena saya terlalu terlalu asing ya mungkin ya sama teman-teman yang lain karena nggak asik di usia saya yang dulu, terlalu kaku karena saya tinggal sama nenek kakek dulu. Akhirnya Hmm, saya jadi badut tuh di kelas, ditertawain tuh dulu. Oh ternyata kalau saya jadi badut, saya bisa nih dapat teman dan ada yang mau ngajak ngobrol gitu. hmm, Dari situ saya mulai beradaptasi pelan-pelan, mulai bohong cerita yang ternyata lucu dan hmm, hmm. humoris juga kayaknya saya ya. Kerja dari situlah saya kayak oke, okay, ini formulaku untuk menjadi orang yang populer di masa depan. Saya tuh bener-bener pengen jadi orang populer mas sebenarnya Hmm. dari dulu. Jadi Ya, artis ya, kayak, terus jadi apa ya, penyanyi kayak atau apa yang emang mau ya, dilihat orang ya, ya. gitu. Karena dari kecil jarang banget punya teman. Akhirnya kayaknya Ah, sih media saya di penulisan, meskipun nggak terkenal juga ya kayaknya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. oke. Nah, eh masuk sastra Indonesia gitu kan. Sebenarnya waktu itu punya aspirasi apa deh? Dengan mungkin latar belakang yang suka bercerita itu. Ada kaitannya nggak sih? Halo mas, sorry tadi ada kata-kata kuncinya malah skip mas ke jeda. Oh, gimana, gimana? Iya. Gimana mas? Apa? Kan dengan latar belakangnya suka bercerita itu, kemudian kuliahnya sastra Indonesia. Itu ada aspirasi tertentu nggak sih? Berkaitan nggak sih? Oke, okay. Berkaitan sih mas. Jadi Hmm, hmm, ternyata ada apa ya? Ada teori yang menyokong bagaimana cerita itu bekerja gitu kan. Bagaimana hmm, hmm, ternyata yang namanya the wave of storytelling itu kan diajarin juga tuh di kuliahan. Jadi ada yang namanya hmm. orientasi, ada yang namanya klimaks sama resolusi gitu kan. Nah Ya, itu ya. teori-teori itu yang akhirnya memantapkan saya dalam bercerita. Termasuk Hmm, dalam bercerita memperkenalkan diri saya waktu pitching ke klien, waktu hmm, hmm. nulis di Medium, bahkan sesimpel cari temen di apa ya, aplikasi buat cari cewek gitu dulu misalnya. Itu saya pakai formula itu akhirnya mas sebagai bahan Oke. coba-coba dan berhasil loh. Tapi tapi Sampai itu kan sekarang saya setelah akhirnya memiliki itu kan pasangan. tapi itu kan setelah setelah anu ya, setelah tahu ilmunya dengan kuliah sastra Indonesia gitu ya. Waktu milih kuliah, maksud saya, waktu ketika mungkin Oke. kamu lulus lulus SMA gitu kan, kemudian memutuskan untuk oh kuliah apa nih gitu kan. Kok memilih sastra Indonesia? Apakah itu ada pengaruh dari kebiasaan yang suka bercerita dan ngarang itu tadi? Ada banget mas. Karena dulu saya SMK-nya desain dan video, Hmm, saya tuh hmm, sempat gap kuliah 2 tahun untuk nabung sama ya kerja lah, hmm, kerja di sebuah apa hmm, ya, tim sepak bola gitu jadi fotografer. hmm, hmm, Tapi kok hmm, saya nggak enjoy ya gitu. Terus mau hmm, ya udahlah aku mau kuliah untuk memperdalam ilmuku gitu. Tapi hmm, kok hmm. kalau misalnya kuliahku fotografi atau videografi dan kerjaku videografi, kayak pusing banget gak sih ketemu foto dan desain terus gitu. Ya udahlah aku ngambil apa sih yang bisa mengasah ceritaku gitu, yang bisa Hmm, uh, cerita ke orang, kayaknya sih sastra sih itu sih mas. hmm, hmm, hmm. Apa ya, karena saya nggak pengen terlalu terbebani waktu kerja dan kuliah aja sih, biar bisa pecah gitu Iya, iya. awalnya itu. Tapi biasanya Dan kan ternyata kalau terakomodir kan. kalau anak SMK yang apa waktu itu SMK-nya belajar soal desain kemudian mungkin animasi kayak gitu kan biasanya kan kuliahnya juga ngambil DKV.
itu bosen karena emang bosen atau emang itu nggak menarik buat kamu? Yang pertama, bosen sih kayaknya enggak ya Mas ya, karena saya udah reality check aja. Ternyata desain Heeh. dan gambar saya tidak sebagus orang-orang gitu kan. Harus cari ini menangnya di mana. Gitu. Dan Oke. kayaknya menang saya tuh ada di apa ya, komediknya mungkin yang itu cuman bisa Hmm. diaplikasiin di tulisan. Kayaknya gitu sih Mas. Hmm. Nah, terus akhirnya masuk sastra Indonesia nih. Ngomong-ngomong sastra Indonesianya, sastra Indonesia mana? Sastra Indonesianya di Universitas Negeri Malang dan ngambilnya Oke, yang di murni, UM. bukan yang pendidikan. Hmm. Oke. Kemarin kalau nggak salah, oh ada Mbak Dia juga. Itu editor di KBM yang dia lulusan UM Malang. Bahasa Indonesia juga. Tuh. Tapi jauh Oke, oke. jaraknya. Nah, masuk sastra gitu kan. Apakah itu akhirnya mempengaruhi cara bercerita atau bahkan nulisnya dan gitu. Wah, kalau itu sih memang sangat mengubah sudut pandang saya terhadap cerita sih, Mas. Dulu tuh saya Mhm. cerita tuh kayak apa ya? Kayak kebutuhan kebutuhan validasi aja, Mas gitu. Mhm. Pokoknya aku Mhm. harus cerita nih biar aku didengar orang atau dapat teman gitu. Kalau sekarang Mhm. sih cerita tuh bisa mempengaruhi orang, cerita tuh bisa mengubah Mhm. sudut pandang orang terhadap sesuatu yang akhirnya ngebantu dia untuk ya secara psikologisnya atau secara apa ya, banyak sih mas kayaknya kalau di kehidupan ternyata gitu sih Mhm. sadarnya di Mhm. situ bukan di Mhm. terlalu teoretiknya gitu. Mhm. Tapi kalau kebutuhannya untuk komunikasi gitu kan, itu kan mungkin apakah itu nggak sama dengan anak-anak komunikasi yang belajar tentang komunikasi? Menurutmu gimana? Oke, jujur kalau di sastra Indonesia sebenarnya nggak mencakup ilmu komunikasi yang bener-bener komunikasi, mungkin ada kayak Mhm. Mhm. satu dua mata kuliah yang emang penulisannya di PR gitu atau public relation gitu. Mhm. Tapi lebih ke mungkin ini sih mas pengaruhnya di kosakata sih. Kosakata tuh Mhm. sedikit banyak juga mempengaruhi gaya bicara orang kan. Ya, Kayak ya. katanya orang kalau banyak membaca maka diksinya akan lebih banyak dan ngomong ke orang tuh Mhm. lebih ada Mhm. isinya gitu misalnya. Mungkin di situ mas Oke. yang ngebantu saya di komunikasi. Ah, oke. Hmm. Nah, aku kemarin tuh ada satu tulisanmu yang menarik ya. Mungkin boleh dong cerita gitu ya. Yang soal ngomong sama kucing gitu kan. Itu tuh boleh diceritain nggak sih peristiwanya kayak apa gitu. Kemudian eh, kejadiannya kayak gimana Oke, gitu. Cerita sedikit lah. oke. Saya tuh jujur banyak banget mas tulisan tentang kucing saya bahkan masih ada di draft dan kadang kayaknya saya lupa yang saya unggah itu yang mana gitu karena saya itu pecinta Ya, kucing ya. karena nenek saya juga di rumah itu suka kucing, kucing saya banyak dan udah meninggal semua satu persatu jadi ya sekarang agak kesepian ya. Nah kalau untuk kucing sendiri tuh ini lebih ke challenge atau tantangan dari teman kantor sih. Kayaknya Hmm. kita bisa deh gitu bikin animasi sendiri daripada kita terus-terusan bikin iklan gitu. Awalnya gitu. Ya udahlah kamu Oke. cari topik kira-kira yang bagus yang mana. Terus saya kan nggak banyak tahu tentang hal ya. Kayaknya Hmm. kucing menarik deh. Ya udah gimana sih kehidupan dari sudut pandang seorang kucing tuh ngapain berantem Hmm. lah terus apa dan aku balik tuh akhirnya gimana cara kucing melihat manusia. Nah dari premis itu baru bisa dikembangin ke Ya, ya. banyak tulisan gitu. Hmm. Gitu sih mas. Ya, ya. Iseng aja awalnya mas. Berarti pendekatannya lebih ke seni ya. Jadi membalikkan sudut pandang kan ya. Bener-bener Ah. Nah, lebih ke seni daripada keterapan. ah. Kenapa kok ini sebenarnya sering dilakukan sama teman-teman sastra gitu. Menurut kamu Den, pendekatan-pendekatan sastrawi seperti ini tuh eh, seberapa apa ya? Seberapa seberapa menarik sih untuk kamu pribadi? Oke, kalau itu sih sebenarnya preferensi pribadi dan emang Hmm. cocoknya lebih ke sastrawi ya mas daripada Hmm. ke apa ya yang terapan. Memang Hmm. pekerjaan Hmm. saya tuh bikin iklan dan bikin tulisan wara atau copywriting gitu misalnya, Ya, ya. atau seringnya juga scriptwriting, tulisan Hmm. naskah. Cuman memang penulisan sastra ini lebih apa ya? Lebih lebih natural aja buat saya karena bacaan saya Hmm. banyak-banyaknya justru fiksi. Waktu dulu Hmm. nggak punya temen, bacanya Ya, ya. komik sama cerita pendek gitu kan. Jadi Hmm. asupannya di Hmm. situ sih mas. Jadi lebih ke Hmm. alasan yang private banget gitu, yang pribadi Hmm. banget gitu buat saya. Hmm. Hmm. Personal, sorry personal. Ya, ya, ya. Hmm, gitu sih A- mas.
Apakah itu juga bikin kamu lebih banyak berkarya fiksi gitu? Berkarya apa, Mas? Berkarya fiksi, nulis fiksi ya, nulis Oh, fiksi. hmm. Fiksi ada kok, Mas, sebenarnya. Cuman emang Hmm, kayaknya medium tuh bukan tempat apa bukan wadah yang cocok sih sejauh ini saya hmm, lihatnya ya. Ada sih emang publikasi yang khusus buat fiksi di medium, tapi saya hmm. belum berani dan makarnya ini udah terlanjur nulis asal-asalan dan jurnal-jurnal harian gitu kan. Iya, Jadi iya, saya iya. kayaknya fokusnya di situ deh. Kalau mau ke fiksi, Oh. saya mungkin ke Wattpad atau ke tempat lain gitu mungkin. Hmm, hmm. Udah nulis di Wattpad nggak sih? Ada mas, ada. Cuman Oh, kalau untuk oke. username-nya saya belum berani sebut karena masih satu episode gitu. Itu pun 2022 kayaknya. Ya, 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 ya. Ada pertanyaan tuh. Mas Den suka fiksi karyanya siapa? Wih, ini pertanyaan yang sangat keren ya. Kalau saya sih terinfluence-nya banyaknya dari Eka Kurniawan sama Oke. mungkin aduh, Dukuh Paruk tuh siapa sih? Pak siapa? Lupa aku. Itu bacanya cuma satu sih, Ronggeng Dukuh Paruk tuh. Hmm. Tapi saya terinspirasi banget sama beliau Matahari. dan juga oh iya, Matahari sama anu Pram pasti. Kayaknya anak sastra Hmm. tuh pasti benchmarknya tuh pasti Pram sih kayaknya ya. Jadi kayaknya itu tiga orang itu yang banyak banget influence-nya di tulisan-tulisan saya. Meskipun di Ap- non fiksi ya dan di jurnal-jurnal saya kayaknya kayak bahasanya pakai beliau-beliau itu sih. Oke, oke. Apakah Anda menganggap menulis itu sebagai tugas nasional? Kadang membebani loh mas. Justru kalau ada yang komentar nih atau ada yang clap dan clapnya kalau di publikasi apalagi di KBM ya itu kan selalu 100 plus ya. Jadi kayak wah ada yang baca nih terus kan ada beban moral tersendiri. Wah tulisan saya ke depannya harus berbobot nih gitu sih. Padahal sebenarnya nggak ada juga Oke. yang nyuruh gitu. Iya, iya, iya. Nah, eh, tahu medium dari mana? Den? Karena kan selama ini kan mungkin nulisnya fiksi-fiksi gitu kan, atau bacanya fiksi. Kemudian kok tiba-tiba ada di medium, gimana ceritanya? Nah ini juga ironisnya mas. Dulu karena saya nggak tahu apa ya, karena saya orangnya lumayan visual dan medium tuh Hmm, kayaknya hmm, media publikasi tulisan yang paling bersih dan nggak ada iklan hmm, kayak setahu saya. ya, ya. Mungkin bisa dikoreksi dan putih gitu kan kayak wah ini Hmm, kayaknya bisa nih buat tulis biar orang-orang fokus sama tulisan saya. Dan hmm. ironisnya yang saya unggah pertama itu justru cerita pendek yang itu fiksi. Itu kucing-kucingan itu juga gitu. Kucing-kucingan Ternyata juga. oh oke. Okay. Iya, waktu udah lama tuh lah kok di Medium gak ada yang tulis cerita ya gitu kan akhirnya apa saya salah platform nih. Tapi tetap saya keep sih nggak saya hapus. Malah saya Oh, tambahin satu cerita lagi terus baru tuh pivot ke tulisan yang non fiksi gitu mas. oke. Itu, itu itu menarik sih, karena kebanyakan orang menemukan medium tuh memang udah ngerti kalau ini oh tulisannya non fiksi gitu kan. Nah ini malah karena pengen nulis fiksi. Tapi ini menarik karena Benar ada kebalik. beberapa penulis yang memang di medium pun juga nulisnya fiksi ya. Contohnya kayak Gempa Bumi Kecil ini eh, awal-awal aktif di medium itu malah fiksi gitu, flash fiction malah gitu. Wah, ya belum pernah lihat Gitu. sih kayaknya belum pernah lewat tuh. Mm. Nah, balik lagi sedikit ke buku tadi. Eh dari Eka Kurniawan, Ahmad Tohari, mungkin dengan Pram. Apa yang mempengaruhi dan untuk eh, bercerita dari buku-buku mereka? Ada nggak sih pendekatan-pendekatan yang kamu tiru? Ada, Mas. Ternyata tuh satu formula yang saya temukan dari orang-orang yang saya sukain beliau tuh Hmm, tadi. Ya juga hmm, termasuk kayak Terelia dan penulis-penulis hmm. tenar lainnya ya. Oke. Itu membuka di paragraf pertama atau kalimat Hmm, pertamanya itu hmm. dengan apa ya istilahnya anak sana tuh hook gitu. Jadi Ya, ya. contohnya di bukunya Eka Kurniawan yang apa tuh cantik itu luka gitu. Di Hmm, hmm, hari ke berapa ratus dia meninggal, dia bangkit dari kubur untuk membalaskan dendam gitu. Lah, hmm. tiba-tiba udah gini dan kok jadi magical gini ceritanya gitu. Nah, itu yang saya selalu tuliskan atau selipkan di tiap penulisan saya. Saya selalu berangkat dengan premis yang bold banget di depan biar Hmm, orang-orang tuh hmm, kayak ya udah kebaca gitu. Itu sih yang hmm. saya culik dari semua idola-idola saya tuh. Ya, ya, ya. Oke. Jadi eh, aku sih bacanya kamu nulis dan berceritanya tuh mulai
bervisual seperti sebuah film gitu kan ya. Nah, bedanya apa Benar. sih Den? Kalau eh, ini mungkin juga buat teman-teman yang lain mungkin yang nggak pernah nulis secara skrip gitu ya. Mungkin boleh dong dijelasin gitu kan. Nulis skrip yang dalam tanda kutip bervisual imajinatif tuh seperti apa sih Den? Nah, kalau kamu Oke, sendiri prosesnya gimana sih? Mungkin teman-teman bisa belajar. oke. Jadi ini ya, satu SKS ya teman-teman ini ya. Enggak guys, bercanda guys. Saya masih S1 juga ya, baru lulus juga. Eh, Mungkin kalau untuk rumus, saya cuma bisa bilang ini sih menulis dengan aksi sih. Jadi Eh, kita teman-teman mungkin di sini paham kalau misalnya kita lihat di buku atau novel gitu, tiap hmm, detail, tiap angle itu atau tiap kalimat itu kayak ganti-ganti angle gitu. Sedangkan kalau hmm, misalnya di penulisan skrip itu ya udah dan mengambil mangga merah lalu dimakannya. Kalau di novel misalnya kayak mangga merah itu yang warnanya fantastis dan berbunga-bunga atau hmm, apa-apa gitulah. Itu kan jadi visualisasinya soalnya akan dibantu sama kepala kita sendiri. Sedangkan kalau di ya, kita di penulisan skrip itu akan dibantu oleh director atau sutradara gitu. Jadi tugas kita cuma nulis secara aksi. hmm, Interpretasinya diserahkan kepada orang lain gitu. ya, Aksi, ya, aksi, aksi, aksi gitu. Jadi nggak ada oh, konjugasi malah ya, langsung-langsungan ya. gitu. Berarti mana ya? Berarti kuncinya malah ada di perubahan adegan ya, atau gambar ya, Iya, pengambilan benar, sudut benar. gambarnya ya. Oh. Nah, itu Mm-mm, teman-teman. Nah, tapi benar, benar. itu kan identik dengan skrip yang sifatnya fiksi ya. Bisa nggak sih itu teknik itu digunakan di non fiksi dan menurutmu gimana? Bisa, bisa banget. Itu yang saya lakuin sih Mas malah. Soalnya Hmm, hmm, kalau klien-klien tuh orang-orangnya kan juga visual ya. Jadi ya, visualnya tuh akan tetap dibantu sama penulisan wara di bawahnya. Misalnya hmm, kita kan nyebutnya scene ya, misalnya scene satu, ya, dua, ya. tiga. Scene ini ada adegan dua perempuan masuk menggunakan baju merah membawa Oke. botol minuman gitu. Ya udah, kita tulis gitu. Lalu ada penempatan gambarnya secara storyboard atau secara gambar kasar Hmm, gitu. hmm, hmm, Jadi tetap kita bantu. Terus di bawahnya setelah penulisan adegan ada yang namanya impose text atau super hmm, text gitu namanya. Nah di super hmm, text itu yang muncul di permukaan atau muncul di layarnya. Jadi kan hmm. sering tuh kita lihat ada adegan tapi ada tulisannya juga. Nah itu yang tulis juga Ya, ya. scriptwriter dibantu sama penulis suara gitu Hmm, sih. Jadi nggak cuma fokus ke adegan sih, tapi gimana caranya kita mempraktekkan itu ke periklanan misalnya sesuai hmm, kebutuhannya atau ya ya sebatas tulisan yang emang membantu aja sih kayak subtitle misalnya kalau emang perlu dimasukin ya kita tulis juga di situ. ya, ya. Oke, ini mungkin teman-teman kalau yang pernah baca tulisan jurnalisme sastrawi ya, itu tekniknya mirip teman-teman. Teman-teman kalau mungkin pernah baca gitu kan, jurnalis-jurnalis yang pakai pendekatan sastrawi itu biasanya juga ngambilnya berdasarkan adegan-adegan. Seakan-akan sudut pandangnya itu berubah-ubah, padahal ya mungkin reportasenya itu di momen yang sama bisa jadi kayak gitu. Nah, itu Wah pendekatan menarik tuh. untuk itu untuk itu pendekatan untuk apa? Penulisan fiksi tapi dengan elemen-elemen sastrawi biasanya kayak. Nah, ada pertanyaan dari Tiara. Mas Den selama menulis fiksi pernah nggak ciptakan karakter yang paling hidup dan melawan kehendak Mas Den sebagai pengarang? Ada dong pasti, ada sekali ya. Menciptakan karakter yang paling hidup dan melawan kehendak saya sebagai pengarang. Kadang tuh malah kita sebagai pencipta atau penulis tuh kebawa apa ya, kebawa sama kebutuhan yang emang dibutuhin sama cerita itu, plot itu tersebut gitu. Jadi idealis Hmm, kita harus kemakan sendiri sama tulisan kita. Contohnya tuh banyak di komik, saya tuh sempat bikin komik juga sama uh, studio saya, agensi hmm, saya, tapi emang hmm, nggak laku ya dulu karena webtoon juga trennya udah mulai menurun. Itu juga ada beberapa ada sebuah karakter yang emang kayaknya wah ini harus dibikin mati di awal gitu misalnya saya bikin kayak gitu ya. hmm, Tapi ternyata oh ini ternyata tulang punggung cerita dari beliau ini ya, wah nggak jadi deh gitu misalnya. hmm, Itu banyak banget sih, bahkan nggak harus di penulisan fiksi ya, di penulisan yang non fiksi pun kayak permintaan klien dan kawan-kawan yang emang hmm, awalnya kita bikin kayak karakter ini perlu muncul nih supaya membawa pesan ini dan kawan-kawan, tapi si hmm, kliennya nggak mau nih, akhirnya harus diangkut idenya gitu ganti yang lain. hmm. Itu juga sering sekali.
Ya, ya, Tergantung siapa ya. yang pesen sih kayaknya ya. Oke. Nah, kesulitannya apa sih Dan ketika apa memasukkan gaya sastrawi kemudian bekerja di industri ya, industri perikanan kayak gitu. Ada nggak sih ego ya, mungkin ego sebagai penulis gitu kan, pengen memasukkan gaya sastrawinya seorang Den Makarian gitu kan ke kerjaan ke klien. Oke, ini pertanyaan yang sangat mengakomodir keresahan saya, Mas. Jujur, sebagai anak sastra atau jangan sastra deh, sasindo atau bahasa pada umumnya itu pasti apa ya, jadi grammar Nazi lah ya, atau jadi polisi Oke, kebahasaan lah. Kalau misalnya ya, ya. bahasanya udah Ivan ya, biasanya di Twitter kan biasanya gitu ya dulu ya, waktu populernya awal-awal dulu polisi kebahasaan Heeh, gitu. heeh. Ya selalu ada sih hal-hal kayak gitu. Apalagi kalau klien-klien yang emang beliau nih, mohon maaf nih, misalnya usianya udah senior gitu, tapi Hmm, pengen banget maksain unsur-unsur kata-kata anak muda yang kurang bahasawi, hmm, kurang cocok didengar dan ngikutin tren. Contohnya nih, hmm, hmm. kalimat yang paling saya benci dari klien-klien saya nih, kata-kata yang pengen dimasukin tuh zaman now, misalnya kayak zaman now itu kayak melukai ego saya gitu kan sebagai anak sastra, tapi ya udahlah, gimana beliau mau kok gitu. Itu sering sih zaman now kayak Ya, ya ya ya. udahlah gak apa-apa deh, pakai aja gitu. Heeh, Ego sih Mas, bener, ego tuh halangan sih heeh. kayaknya kalau dikerja di komersil tuh. Hmm. Tapi itu kebanyakan ya, eksekusinya dalam bentuk iklan TVC ya, atau Ya gimana deh? banyak banyaknya iklan TVC, iklan Hmm, TVC, iklan buat di apa ya istilahnya, di belakang layarnya kayak platform di ya. pop up-nya, platformnya Oke. bahkan gitu. Hmm, Karena hmm. animasinya emang terbatas sih Mas, kayaknya nggak di semua TVC itu butuh animasi. Ya, ya, ya. Oke. Menarik, menarik. Jadi ya kaitan dengan klien memang perlu kompromi yang cukup besar ya. Apalagi kalau tahu Bener. tahu pakem gitu ya. Emang tapi kalau itu memang hampir semua talent kreatif akan mengalami sih. Saya sendiri juga dengan klien kan nulis artikel untuk kebutuhan komersil juga eh, tantangannya di situ. Ya, gitu. Oke, Mas Bagus tuh latarnya apa sih, jurnalis ya? Dulu jurnalis, kemudian sempat jadi agency konten, ya tapi fokusnya di tulisan, copy, I see. copywriting, artikel, buku kayak gitu. Kemudian sekarang ya lepas sih, tapi masih masih berkaitan dengan nulis dan bisnis gitu. Benar. Jurnalis itu musuh saya Mas, sebenarnya. Maksudnya musuh itu dalam artian mata kuliah yang paling saya apa ya? Aduh, kenapa sih ada mata kuliah ini gitu, malah gitu kalau aku Mas. Karena harus faktual dan apa ya? Ada beban moral yang diusung nggak sih kalau jurnalisme tuh? Itu Eh, sih yang kurang saya ya, serak sama matkulnya dulu. mm, ya udah jadi paham ya, main jurnalisme ya. Jadi ada ada apa ya? Ada memang unsurnya kan unsur faktual ya. Unsur faktual akhirnya kan harus menjelaskan kalau itu beneran terjadi atau enggak gitu. Tapi ya sebenarnya eh, untuk berceritanya sendiri ya bisa aja fiksi kan gitu kan. Tapi kan ketika dipublikasikan dalam bentuk ini karya jurnalistik gitu kan atau sudah jurnalisme gitu. Mau nggak mau memang harus menjelaskan kalau itu faktual. Itu sih tantangannya Ya, memang di situ. makanya itu saya hmm, sering kagum sih sama jurnalis yang terkenal dalam tanda kutip ya. Itu kayak susah loh ini gitu. Dan apa ya, banyak juga ancaman mungkin ya dari luar, banyak atau Ya, ya. apapun lah gitu. Dari apa yang disajikan ke meja gitu. Tapi Jadi kan kalau big tapi applause kalau lah dari tapi saya. kalau kita belajar dari sejarah dan tokoh-tokoh gitu kan ya. Kebanyakan penulis legendaris Indonesia juga berawal dari jurnalis. Pram sendiri kan juga jurnalis gitu. Bener, bener, bener. Itu ditanya, Mas Den, nama studio kreatifnya apa? Nama studio kreatif atau agensi saya itu namanya Latras, LATUR UST, percaya gitu. Tapi Oh, sekarang sudah ini Latras. sih, Oh, sudah tutup usia ya teman-teman ya. itu tahu sih ya.
Tapi sekarang Jadi statusnya apa, Den? sudah bekerja sendiri-sendiri. Oh, lepas Saya ya sekarang udah statusnya. kerja Mas di tempat lain. Hmm. Oh, pegawai. Oke, Hmm, oke, oke. ya begitulah. Iya, iya. Karena ini Mbak Iyes ini kan Dan, dia apa? Talent Jakarta, talent kreatif di Jakarta, podcaster juga. Oh ya, dari Iya, dari agensi. iya, agensi juga pasti. Wah, ya Gitu. ya ya ya. Mungkin sempat beberapa kali ketemu sama agensinya lah mungkin, tapi nggak secara Mbak Iyas in person mungkin ya. Oke. Ya baru 5 tahun juga sih dulu saya di agensi itu. Nah, sekarang eh, aktivitas nulisnya gimana, Dan? Kan mungkin sekarang udah lepas nih. Mungkin nggak di agensi sendiri gitu kan. Terus sekarang sebagai mungkin pegawai dalam tanda kutip ngurusin perikanan. Aktivitas nulisnya kayak apa? Masihkah nulis untuk Aktivitas pribadi atau hanya untuk kantor atau gimana? karena saya kerjanya ini ya dari rumah Mas ya. Jadi Hmm, aktivitas menulis saya sih di Discord sih Mas ke jadi ke bos gitu laporan. hmm. Tapi kalau untuk saya sendiri mediumnya udah berhenti total sih Mas semenjak Ah, kerja di tempat baru nih. oke. Jadi sayang banget cari waktu lah habis ini. Hmm, oke. Memang kalau awal-awal kerja sih biasanya emang penyesuaian. Jadi hobi biasanya sih ditinggalin dulu gitu. Benar, kayaknya udah umur bukan cari hobi juga kayaknya ya Mas. Nggak juga lah. Hobi mah biasanya malah jadi kerjaan baru gitu. Nah, teman-teman kalau ada yang mau Ya nanya silakan semoga. ya. Mau nanya Oke lagi. oke. Jadi eh, Mas Den ini aktifnya banyak nulis fiksi gitu ya. Tapi dengan latar belakangnya di sastra Indonesia, gitu kan ya, pengalaman nulis pasti banyak. Ya. Ada yang mau nanya, kemarin tuh selain si kucing gitu ya, saya juga nemu tulisannya menarik. Apa Wah, sih? jadi malu ya kalau dibahas tentang tulisan ya, karena kayaknya tulisan saya spesifikasinya masih sangat-sangat ini ya, menengah ke bawah ya, UMKM lah masih, kalau kata saya. Enggak lah. Karena yang saya notice pertama sih eh, tulisan-tulisannya dan ini itu cenderung eksperimental. Terus yang menarik lagi visualisasinya itu eh, khas gitu ya. Nah, oh iya soal gambar nih. Soal gambar tuh emang menyalurkan hobi untuk gambar atau gimana deh untuk bikin visualisasi tulisan? Oke, kalau itu sih sebenarnya gambarnya atau desainnya tuh iseng-iseng aja sih mas, karena kayaknya kalau Hmm. saya ngambil di medium, nggak ada ciri khas gitu awalnya. Tapi kan Hmm. akhir-akhir ini ya mungkin Mas Bagus ngerti sendiri ya sebagai editor di KBM. Kan saya banyak-banyaknya ngambil di Unsplash ya karena ternyata Ya, ya. cabe juga membuat identitas ya. Akhirnya saya menyerah tuh, akhirnya nggak ngedesain lagi. Ya udah ngambil dari Unsplash lah gitu. Oh ya gratis gitu. Iya, Nah itu iya. aja sih Mas kalau dari apa Ah, eksperimental. Tapi kalau eksperimental penulisan kata Mas Bagus, emang saya sengaja bikin gitu sih Mas karena kan sini hmm, bukan hmm. apa ya, saya nggak dimarahin klien lah istilahnya. Paling yang Ya, marahin ya. juga siapa sih yang baca. Ya, Jadi kayaknya ini safe place saya buat nulis yang aneh-aneh lah ya. Masih hmm, asalkan masih dalam guideline-nya medium gitu. hmm. Ya, ya. Tapi di Medium tuh ada juga saya beberapa kali menemukan penulis-penulis yang memang dedikatif untuk bikin semacam visual atau ilustrasi, mungkin sampul tulisan yang cenderung berseni gitu ya. Bahkan satu tulisan satu karya gitu. Itu juga ada di Medium tuh beberapa kali. Bahkan eh, dulu di KBM juga ada yang eh, basicnya adalah desainer grafis gitu kan, kemudian jadi seniman, lalu menulis lah gitu. Dan hampir tiap hari waktu itu. Jadi banyak loh seniman yang di Medium.
Cuman memang kalau Benar-benar. yang apa menulis itu makin langka lagi apanya. Ya saya ngerasain juga gitu sih mas. Teman-teman penulis saya yang lulusan sastra tuh udah pada banting setir sih banyak-banyaknya ya. Nggak Kayaknya kayak sirik kepikiran untuk ke marketing nulis sih. novel gitu dan waktunya nggak ada. Ya ini adalah pertanyaan template yang ditanyakan sama teman-teman di luar jurusan sastra ya. Ini pasti adalah cita-cita luhur seorang anak sastra, Mas. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang sastra, mungkin boleh boleh mengaku dari sekarang ya. Punya antologi puisi, antologi cerpen atau novel tuh sudah menjadi apa ya? Diwariskan gitu loh, didikte dari dosen dari atas gitu. Kalian tuh harus ada karyanya, misalnya kayak gitu. Oh, Karena oke. teorinya udah numpuk banget kan. Gitu. Tapi ya semoga kalau mendekati pensiun udah ada buku satu lah gitu, gak muluk-muluk. Iya. Eh, oke. Teman-teman yang lain mau nanya lagi? Oh Jadi, ini ada hmm. bantu baca di komen. Mas Dinan Oh ya, kontak-kontak aku mungkin kalau ada ada yang di Kak ketinggalan. Edian. Oke. Mas Dinan selama menulis fiksi pernah, oh itu udah. Terpikir untuk bikin project terkait cerita kucing, collab sepertinya menarik nih dari Kak Dian. Oke, boleh. Ini nama-namanya kok saya pernah lihat semua ya kayaknya ya di KBM ya. Nanti aku Iya, akan iya. full satu persatu deh, teman-teman. Oke, Kak Iyas nanti aku akan ini ya, ngirim dulu undangan di LinkedIn. Baiklah, kita akan berteman di LinkedIn. Boleh nih teman-teman kalau mau ceki-ceki di LinkedIn. Lumayan aktif Hmm, juga saya beberapa bulan lalu ya waktunya kerja. Jadi masih sering buka LinkedIn lah sampai sekarang. oke. Nah, eh, kemudian ini soal baca lagi sih. Menurutmu dengan ada AI sekarang, kemudian eh, dengan sebagai penulis, apa sih yang kamu hadapi ketika mungkin jadi pegawai, mungkin jadi talent kreatif nulis gitu ya? Apa yang pernah kamu temukan gitu? Mungkin dengan klien, mungkin dengan tim. Menarik sih ini Mas. Mungkin saya akan jawab sesuai kapasitas saya sebagai ini orang yang bekerja di periklanan dan outputnya visual ya. Mungkin kalau Hmm, misalnya hmm, AI untuk penulisan hmm, teman-teman editor ya paling bisa hmm, bantu jawab. hmm, Kalau di saya kebetulan kan sekarang kerjanya di Malaysia. hmm, Klien-kliennya juga banyak-banyaknya dari luar. Mereka hmm, malah nge-embrace AI sih mas. Jadi hmm, hybrid gitu dari misalnya nih mereka punya materi foto harus di prom gitu. Dari habis di hmm, prom dibikin manual, didesain ulang atau dibikin gerakan videonya gitu. Jadi hmm, sebenarnya kalau untuk AI mungkin bisa menjadi apa ya eskalator lah kalau saya bilang untuk hmm, menaikkan derajat kita sebagai penulis misalnya atau sebagai pekerja kreatif lah to be hmm, fair hmm. gitu di semua hal. Tapi kalau misalnya kita lihat itu sebagai sebuah ancaman, aku lihatnya sebagai sebuah ancaman kayaknya masih belum sebenar itu juga kok kalau AI. Hmm. Bahkan saya yang bukan editor pun kadang ngerasa nih kalau ada anak-anak magang dulu, saya kan juga megang anak magang ya, penulis-penulis magang tuh dikasih tugas harus kerjain di AI itu kok kerasa ya kadang kalau mereka males gitu. Oh ya udah ini kelihatan. Jadi masih belum sebegitu kerasanya. Tapi nggak tahu lagi Ah, ya kalau ada GPT-5 gitu ya habis ini. Jadi ya udahlah kita lihat aja lah gitu. Cuman kalau ancaman sih selama kita bisa putar otak dan tetap adaptif, kita bisa kok guys. Toh hmm, ya kita hmm. juga udah fluent di digital ya, umur-umur segini. Ya, Digital tuh ya. tempat main kita juga. Oke. Nah, berarti apakah yang apa tulisan kreatif dalam bahasa Inggris yang kamu kerjakan dengan AI atau bahasa Indonesia? Yang di mana nih? Yang tadi kamu bilang kan kamu kerja sama perusahaan Malaysia. Nah, Oke. Okay. berarti apakah materi iklan atau kopi dan segala macam itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Melayu Oh, bahkan? oke. Okay. Ini menarik Mas. Ini saya Hmm, merasa dihianati sama tempat kerja saya sih. Jadi saya tuh waktu itu pokoknya saya pengen kerja dulu lah WFH gitu sih ya, cari ah, pengalaman di luar. Akhirnya saya ngelamarnya jadi video editor. Pekerjaan yang sudah saya lama tinggalkan gitu. Udah lama banget nih, paling 5-4 tahunan yang lalu saya ah, ngerjain video terakhir gitu. Sekarang jadi video editor di situ. hmm, Terus gak lama, mungkin 2 minggu setelahnya dia buka copywriter kayak saya bersedih hati gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, udah keterima juga. Jadi akhirnya saya
banyak-banyaknya emang di divisi video, meskipun ya masih Oke. berkaitan dengan copywriting dikit-dikit gitu. Mm-mm. Nah, Itu sih Mas, berarti agak berarti mengagetkan ya. yang kamu kerjain eh dalam bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Iya, kebanyakan klien justru nggak dari Malaysia sih Mas. Nggak tahu Hmm. ya gimana ya cari klien keluar ya, 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 gitu. Justru banyaknya Inggris semua Mas. ya, ya. Ada beberapa teman juga yang di Surabaya juga berrelasi sama agensi di Malaysia dan memang banyak dikerjakan untuk klien luar negeri sih. Ada yang mungkin Benar, basisnya benar. di Australia tapi timnya di Surabaya juga ada. Ada yang kayak gitu. Banyak banget sih. Aku makin hari Setuju, setuju. makin sering ketemu yang kayak gitu ya. Mungkin bias juga di Jakarta banyak lebih banyak lagi gitu. Tapi yang aku pengen cari tahu adalah sebenarnya eh, produktivitasnya itu tadi ya. Katakanlah kamu emang di editor video gitu. Tapi kan kopi kan tetap kamu saksikan ya. Nah, itu apakah di mereka prosesnya itu pakai AI kemudian mereka masih ngedit kah atau memang full pakai AI gitu atau gimana deh? Oke, kalau AI sendiri sih sejauh ini di tempat saya itu cuman buat pitching konsep aja sih Mas. Kalau eksekutornya Oh, memang kebanyakan agensi yang tempat saya kerja itu masih pakai ya kekuatan manusia intinya gitu lah. ya, ya, ya. Jadi ya buat mengekskalasi itu aja sih sebenarnya kalau AI. Hmm, hmm, Kalau penulisannya sendiri saya rasa ini penulisan manusia sih Mas, meskipun udah tumpul ya mungkin indera penulisan saya, hmm. tapi ini masih bahasanya manusia gitu. Masih wajar. Ya, ya, ya. Oke. Iya, iya, iya. Tapi akhirnya anu ya, akhirnya AI yang ngerjain gitu kayak dalam tanda kutip anak magang gitu kan. Kemudian ada editor yang ngedit ya. Iya benar. Kayaknya sih gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu karena sering jadi kekhawatiran kita gitu, sebagai penulis mungkin yang mungkin nulis non fiksi, nulis periklanan juga gitu kan. Itu yang sering dikhawatirkan untuk menggantikan copywriter dan segala macam. Tapi ya nyatanya ternyata malah menambah pekerjaan sebenarnya. Misalnya menambah pekerjaan dalam konteks ini kerjaannya kayak anak baru belajar gitu kan. Kemudian kita harus jadi editor untuk si kerjaan AI-nya. Belum lagi kita harus nyuruh dia gitu. Kenapa nggak dikerjakan sendiri aja dari awal? Kayaknya kan gitu ya. Jadi ada AI yang khusus mengkomandoi AI gitu Mas ya. Itu ya, ya gitulah kerja kita saat ini. Oke. Nah, eh ada lagi aku pengen nanya soal kepenulisan dari sudut pandang eh, mungkin pelaku industri gitu kan, mungkin konten juga hari ini. Gitu kan. Menurutmu gitu kan ya, eh, antara konten yang ditulis dengan yang nggak ditulis gitu, ada nggak sih perbedaannya? Dalam artian apa nih Mas? Skripnya yang ditulis atau yang Eh, konten ya ngasal kan misalnya? kan kan konten sekarang kan dominan video memang ya, dominan video. Dan kan ada pendekatan yang nulis untuk videonya, ada yang spontanitas untuk video. Dari sudut pandangmu sebagai editor juga ada dampaknya nggak sih nulis itu untuk konten? Oke. Kalau saya bisa jawab dengan satu kata sih, ya pasti sangat berdampak ya Mas. Hmm, Berdampak gitu. Karena hmm, tulisan kan apa ya? Menulis itu adalah tingkat kebahasaan produktif yang paling susah ya daripada ngomong, karena hmm, nulis tuh membutuhkan mikir, terus habis hmm, itu dituangin dalam bentuk tulisan kata-kata, dan dalam bentuk hmm, brief, dan dalam bentuk plot gitu. hmm, hmm, Meskipun video-video lucu yang kita lihat di luar sana, kayak video-video receh hmm, atau hmm, siapapun lah, konten kreator idaman kalian, saya hmm, yakin itu pasti ditulis sih. Itu yang akhirnya membuat mereka beda gitu. Mereka punya formulanya sendiri, titik lucunya di mana, titik orang-orang tertariknya di mana. hmm, hmm, Sama konten kreator yang emang dari dulu bikin video dan nggak bisa apa ya, yang nggak gede-gede followernya misalnya, itu kan udah hmm, kerasa hmm, banget di, oh ternyata emang kontennya nggak hmm, dipikir matang-matang dan nggak ada formulasinya.
Itu sih, formulasi Hmm. itu kayaknya penting banget meskipun Hmm. Hmm. outputnya berupa video. Oke. Nah, berarti katakanlah ada nih orang yang pengen mulai nulis untuk kontennya gitu. Saranmu apa, Den? Eh, Nulisnya kayak apa sih? Gitu kan. Mungkin juga teman-teman di sini gitu kan, yang mungkin basisnya belajar nulis untuk artikel yang teks doang gitu kan. Yang mungkin nanti mungkin berpikir untuk, wah aku mau nyoba bikin video atas tulisanku gitu. Nah, kamu ada saran apa sih yang teman-teman yang pengen kayak gitu? Oke, ini menarik sih. Ini juga aku bahas di skripsiku mas kebetulan. Tapi skripsiku Hmm. sih dari lisan ya, dari lisan Hmm. Hmm. ke tulisan terus ke animasi lagi. Hmm. Skripsiku itu bahas tentang stand up comedy yang aku jadiin animasi. Gitu. Hmm. Jadi dari lisannya si Indra Primawan, aku jadiin Hmm. animasi Hmm. versiku, jadi imajinasiku sendiri. Gitu. Hmm. Ya, jadi kalau untuk tipsnya sendiri, kata aku sih banyak-banyak mengkonsumsi apa yang ingin dikonsumsi aja sih, video misalnya. Nah dari Hmm. video itu kita lihat tuh patternnya ada kak, atau kalau nggak ada ya kita lihat dulu aja titik aku sukanya di mana sih, ketawanya di mana. Nah itu mungkin Hmm. yang kita tulis dulu. Hmm. Pokoknya kita banyak mengamati lah, termasuk kalau misalnya ingin menulis artikel yang mau divideokan, kayaknya sih harus banyak-banyak dulu sih Hmm. baca-baca artikel apa ya, supaya kita tahu nih formula atau apapun yang emang penting di dalamnya, baru kita pelajari videonya. Jadi kalau aku sih motor belajarku selalu gitu sih. Jadi Hmm. belajar, aku contek, aku breakdown dulu titik bagus-bagusnya di mana gitu. Baru tuh aku aplikasiin. Dan Hmm. emang Hmm. di first try nggak selalu menghasilkan ya. Banyak juga yang udah Ya. dibikin dulu tapi nggak berhasil juga. Tapi yang jelas itu sih banyak mengkonsumsi, karena kayaknya mengkonsumsi atau ngedenger, ngebaca itu juga apa ya, meningkatkan kemampuan kita dalam menghasilkan tulisan dan Hmm. video yang akan kita buat juga sih. Ya, ya. Nah, ini kan ya Perbanyak input. kebetulan ternyata kamu juga skripsinya tentang stand up comedy gitu. Nah, sejauh yang aku paham gitu kan, ya, dari teman-teman bahkan mungkin senior-senior yang jadi mentornya stand up comedian generasi sekarang. Satu hal yang mereka nggak pernah lepaskan itu nulis gitu ya. Kenapa kok komedi menurutmu sangat berkaitan dengan nulis ya? Oke, karena ini komedi itu ada teorinya sih mas. Beda Hmm. sama mungkin Hmm. apa ya, teman-teman kita yang lucu di tongkrongan gitu. Ya, Ternyata tuh ya. beda mas. Lucu dan Hmm. humoris tuh, komedik dan humoris tuh beda. Oh, Mungkin oke, kalau ya. teman-teman kita yang di tongkrongan yang asalnya latuk tapi kita ketawa gitu, Hmm. itu Hmm. mungkin karena dia spontan dan humoris. Hmm. Kalau komedi itu ada banyak banget teorinya. Misalnya ada yang namanya rule of three gitu kan. Hmm. Hmm. Apa tuh namanya, yang awal tuh premisnya dulu, habis itu kita kasih setup, baru kita kasih punchline. Atau Hmm. one liner tuh ya udah habis dari beat satu ke beat lainnya, ketawa satu ke ketawa lainnya, dua kata lucu misalnya, itu juga one liner. Nah, itu ternyata ada tuh formulanya. Itu yang saya Hmm. pelajarin juga waktu skripsi 2 tahun kemarin. Maksudnya Hmm. ngerjain skripsi 2 tahun, makanya saya udah nempel banget tuh di kepala tuh. Berarti katakanlah gini, sebenarnya di Medium tuh kan medium luar negeri gitu. Saya juga beberapa kali coba cari tulisan-tulisan komedi ya dari penulis orang luar negeri. Nemu dan banyak ternyata. Ya, aku suka gitu kan. Walaupun mungkin dengan konteks bahasa Inggris gitu kan, ada gium atau idiom-idiomnya cukup agak sulit gitu kan. Tapi menarik dan lucu-lucu gitu kan. Sementara kalau di Indonesia gitu kan, nulis bahkan naskah komedi itu susah banget nemunya gitu. Bahkan mungkin dari teman-teman komedian yang stand up komedian gitu kan, yang sering tampil dan eh, apa manggung gitu kan ya, mereka nggak nulis gitu kan, mereka cuman perform gitu ya. Ini yang jadi pertanyaanku adalah kenapa kok nggak ada yang nulis gitu. Itu ya yang aku jadi pertanyaan banget gitu kan. Kenapa kok ya mungkin kalau oportunistik ya memang industrinya lebih lebih mengarah ke pertunjukan visual gitu ya. Ditunjukkan stand up comedy di panggung gitu ya. Tapi menulis komedi itu kan juga bentuk karya seni yang juga punya efek. Sebenarnya kalau bilang komersil pasti ada komersilnya. Kayak bukunya Raditya Dika, novelnya aja juga komedi kan.
gitu. Menurutmu Bener. eh sesulit apa sih nulis komedi dan dibandingkan dengan mempertunjukkannya di panggung? Sih, Oke. sih. Menurutku, ini menurutku aja teman-teman ya. Eh, Di semua hal itu, di semua profesi misalnya penulis sama apa ya, pembicara hmm, atau hmm, penulis komedi sama stand up komedian, pasti lebih susah penulis karena hmm, orang tuh punya banyak waktu untuk mendebat apa yang udah kita tulis gitu, dan hmm, punya banyak waktu untuk kadang nggak ngerti maksud kita juga gitu. ya, Sedangkan ya. kalau pertunjukan panggung itu kan banyak stimulusnya dari Hmm. audio, dari gesturnya dia, Oh, dari nuansa di sekitarnya yang ketawa juga, itu akan sedikit banyak mempengaruhi kenapa komedi itu hmm, works gitu. ya, Sesimpel ya, ini deh, waktu kita tahun 2008 gitu, kita sering lihat opera Panjava gitu, ya, lucu ya, gitu kan, karena orang-orang hmm, ketawa juga gitu. Padahal ya ya. udah gitu. Coba kalau misalnya itu ditulis gitu, Parto memukul Sule, oke, okay, and then what gitu kan, mungkin gitu mas, mungkin uh, analoginya ya. Iya, 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 iya. Ini aku jadi sadar kalau itu eh, apa ya, pertarungan dua seni yang berbeda sih, berpanggung dengan nulis komedi. Jadi ketika menyaksikan Raditya Dika, akhirnya aku jadi melihat orang yang berbeda sih, gara-gara penjelasan tadi. Raditya Dika bisa melakukan dua-duanya masalah, ya kan? Dia nulis novel Iya benar, komedi gitu kan ya. Dia juga manggung komedi. Sementara benar. misalkan misalkan Panji itu kalau nggak salah nggak nulis novel komedi gitu. Iya, politik tuh tulisannya tuh berat-berat tuh kalau si Panji. Ya tulisannya cenderung non fiksi kalau nulis Panji ya gitu. Benar, Akhirnya benar. aku jadi oh iya benar. Nah mungkin ini teman-teman di Medium gitu ya. Mungkin ada yang mau eksplorasi tulisan-tulisan komedi gitu ya. Silakan banget. Karena di Indonesia minim banget ya. Aku nggak cuman bilang di Medium ya, tapi hampir di eh, banyak platform gitu kan. Nulis komedi itu dikit banget. Ya kan. Mungkin kalau industri stand up comedian gitu kan, ya sekarang lagi eh, matang-matangnya gitu. Karena pegiatnya banyak. Tapi kalau nulisnya tuh kayaknya ini peluang. Atau mungkin Dan kalau mau eksplorasi di komedi juga ya kita nunggu dia berkarya gitu ya. Waduh, ini nih, kalau udah dikasih beban nih, rasanya akan beda banget mas outputnya mas. Kalau dikasih ekspektasi itu biasanya. Oh, enggak kan aku kan bilang kita kita lihat apakah akan berkarya kan gitu. Oh benar. Oke Gitu. lah, oke, kita kita lihat lah ya. Saya soalnya juga nggak bisa lihat nih. Gitu. Oke, ada yang mau nanya teman-teman? Mungkin kaitan dengan menulis kreatif ya. Kreatif kemudian ada unsur komedi juga. Tuh. Kemarin juga saya tuh coba untuk nulis modelan komersial juga teman-teman ya. Tapi untuk eh, produk atau mungkin services dari luar negeri misalnya, masih memang masih dalam tanda kutip sifatnya kompetisi gitu. Mereka menjajalkan penulis yang mereka cari dan briefnya adalah nulis review. Review otomatis non fiksi ya teman-teman, ya faktual gitu kan. Tapi harus ada komedinya dalam bahasa Inggris pula. Itu tuh bikin saya mikir sekali. Iya sih, kadang itu mikir kayak, kok bisa ya gitu. Gitu. Nah, ternyata ada yang kayak gitu teman-teman ya. Saya kasih wawasan aja. Ternyata pun yang komersial dan mungkin di industri gitu ya. eh, Elemen komedi juga ada. Eh, ada yang butuh, ada yang minta elemen komedi dalam tulis non fiksi. Jadi komedi nggak harus, bahkan nggak kebanyakan malah fiksi sih, cuman dikomedikan aja. Tuh. Nah, dari dari mungkin dari pengalamannya Dan, lalu
dengan pendekatan-pendekatan nulis dan aktivitas kreatifnya gitu kan. Kan kecenderungannya bersifat seni sastrawi gitu ya. Eh, Kamu punya kebiasaan khusus nggak sih untuk melatih sisi apa ya, sisi sensitivitas berseninya itu deh? Oke, kalau untuk melatih sih, jujur Hmm, saya secara natural sih Mas udah dapat hmm, kebiasaan ini hmm, karena pertama saya harus peka sama lingkungan saya karena tadi di awal saya hmm, nggak terlalu punya banyak teman ya. Jadi hmm, saya hmm, harus observasi tuh tiap hari apa nih topik yang bisa saya hmm, jadikan berita hari ini misalnya. hmm, Membawa hmm, sebuah gosip yang dijadikan sebuah komedi misalnya dan kawan-kawan. hmm, Jadi itu ya, udah ya, kebentuk secara natural aja sih. hmm, Dan hmm, kalau misalnya tanya workflow, saya tuh lebih ke orangnya lebih ke simple aja ya. Kalau ada ide, langsung saya tulis di WhatsApp hmm, yang ngirim ke diri sendiri. Kan ya, bisa kan ya. sekarang WhatsApp kirim ke diri sendiri ya. Oke, Itu ya, ya. banyak banget. Dan Hmm, justru berangkatnya dari situ tuh tulisan-tulisan saya biasanya. Jadi saya kasih premis. Kalau hmm, teman-teman nggak tahu premis, premis itu kayak ya, ya, opening ya, yang ya, isinya tuh ide ada awal. tujuan akhir dari sebuah tujuan akhirnya udah ditulis juga tuh di premisnya gitu. Hmm, hmm, Itu yang akhirnya dikembangkan jadi tulisan-tulisan saya di Medium. Simple aja sebenarnya. hmm. Oke, apakah itu dari sebuah pengamatan awal kemudian kamu bikin banyak pertanyaan misalkan dari hasil amatan itu? Hmm. Kalau saya sih seleksinya sih cuma dua sih mas. Saya cuma Hmm, uji pakai why, ujinya hmm, pakai hmm, kenapa. Karena saya juga baca tulisannya Simon Sinek ya, hmm, hmm. Start with Why gitu. Kenapa sih Ya, semua itu ada gitu? Ya udah saya punya ide nih. Kenapa ide ini harus ada gitu? Oke, hmm, kalau Why itu udah lolos, saya kasih alasan kedua yaitu What if gitu. Ya udah, ya, kalau ya. itu bisa. Lalu misalnya kalau ini gimana? Ini gini gimana? Nah kalau saya udah Oke. lolos tuh dua pertanyaan dari premis itu, ya udah saya jadiin tulisan. Oke, Hmm, gas. ya, ya, ya. Oke. Cukup Coba simple sih, framework. eh, coba di pengamatanmu mata saat ini gitu, Pak, di depanmu. Coba sih praktekin yang tadi. Kita mungkin coba dengerin. Bisa nggak? Oke, oke nih. Misalnya saya sekarang lagi pesan onigiri teman-teman nih. Ini Ah, onigirinya Lawson. Ntar aku nyalain kamera nanti. Biar ada feelingnya ya. oke. Ini ada onigirinya Lawson. Ini Ah, apa nih? Apa sih ya? Kalau udah ke kan kalau ah, ya culture gitu. hmm, Karena culture-nya Jepang kayaknya mudah menyerah banget ya. Ya udah mungkin karena hmm, pas di tangan karena tangannya manusia tuh yang bawah hmm, lurus, yang atas agak tinggi agak segitiga gitu. Jadi pas di genggaman gitu. hmm, Oke, jadi karena supaya bisa dibawa-bawa gitu. Oke, makanya bentuknya harus segitiga. Terus misalnya nih, gimana kalau misalnya di dalam bentuk yang segitiga ini kita bikin lunchbox-nya juga, kita bikin cara makan yang lebih eksperimental, misalnya ada stick hmm, khusus atau sumpit khusus untuk makan onigiri tanpa melukai, mengotori tangan kita dan kawan-kawan. hmm, Dan kenapa bungkusnya onigiri yang modern-modern itu sekarang kayak gini gitu? Itu gimana tuh hmm. caranya? Lebih lebih menjual gak kira-kira gitu. Dan akhirnya Iya, kan ya. salah satu penjualan terlaris Lawson kan juga onigiri gitu ya. Ya, Hmm, jadi hmm. itu mungkin tes dari saya sih. Contohnya Ya, ya, itu. Gitu. ya, 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 ya. Dan dari situ kita bisa bikin cerita apapun yang kita mau. Mm-mm. Ya, Gimana ya. kalau misalnya onigirinya isinya apa ya? Isinya coklat gitu. Itu terlalu liar sih. Nah itu kan nggak lolos tuh. Itu kan nggak lolos karena nasi sama coklat nggak masuk gitu. Iya, Sama-sama iya, manis. iya. Ya udah, jadi Uh, nggak lolos, nggak jadi tulis. Gitu. uh. Tapi ya untuk sebuah apa Dangkal sih. sebuah ide gitu kan ya, itu ditulis pun juga jadi sebuah cerita yang mungkin juga pantas untuk dihasilkan kan gitu ya. Ya mungkin Hmm. bisa bikin apa memicu perdebatan misalkan gua nggak suka nasi dengan coklat dan mungkin eh, ya intinya mah apapun sebenarnya kan bisa diceritain ya, tinggal penulisnya memutuskan yang mana kan gitu ya. Benar sekali. Apalagi di era marketing seperti ini ya, kita harus rajin berjualan dan rajin mengarang bebas. Jadi harus ada gimmick di setiap apa yang mau kita sajikan, guys. Iya, iya. Oke, keren, keren, keren. Keren sih itu. Proses kreatif yang kayak gitu tuh emang kita perlu melatih ya. Eh, Katakanlah eh, kita butuh punya berkarya misalkan. Ya, sesederhana itu gitu kan. Kita berkritis ya atau mengkritisi sesuatu yang mungkin ada di sekitar kita.
Masalahnya kita sering-sering apa ya, menyensor diri lah ya, menyensor diri kalau ini kayaknya nggak worthy untuk diceritain, misalkan. Nggak menarik misalkan kayak gitu. Padahal ya diceritain ya bisa jadi cerita juga. Benar. Itu halangannya ada di kita sebenarnya guys. Jadi ada di kita sendiri sih. Mau ditulis apa enggak gitu. Ya, 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 ya. Eh, hobi dan sedikit deh. Eh, punya hobi apa sih saat ini? Katakanlah kamu Kalau hobi, nggak, anu, apa nggak merasa butuh hobi gitu. Tapi pernah punya hobi apa sih? hobi saya dari dulu sih eksperimental sih mas. Hobi saya justru mencari hobi baru. Ini nih sekarang nih Iya. di waktu saya sebelum meeting ini, saya Heeh. sedang menonton ini combat di Malang. Jadi kayak apa ya? Street combat, combat itu apa ya? Ya kayak tinju dan kickboxing, Oh, tapi di tarung jalanan. lokal gitu. Random banget kan, orang nulis, orang periklanan, tapi lihat boxing gitu kan, Bentar, langsung lagi. di Terus mana tuh? ada di daerah Dieng mas itu rutin 2 mingguan sekali. Oke, ada gelanggangnya gitu ya? Malang ada deket Hmm. banget sama penonton. Nah itu hobi saya sih nyari hobi sih mas kayaknya. Jadi emang Hmm. saya usahakan supaya tidak stres dan work life balance ya kalau kata anak sekarang selalu punya hobi. Dan kebetulan hobi saya cari hobi. Ya, oke, oke. Eksperimen aja pokoknya. Ah, oke, ini menarik ya, menarik. Eksperimentasi dan cari bahan. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata di Malang ada. Itu bukan MMA kan? Ya? Cuman street fight gitu aja. Amatir kok mas. Nggak, kalau pro Oh, nggak boleh main. oh, Tapi ada oke. wasitnya, ada BPJS yang ngoper, disponsorin sama Rumah Sakit Hermina teman-teman. Jadi kalau mau berantem melampiaskan ya, kalau teman-teman ada di Malang bisa di sini nih. Aku kasih infonya nanti. Oke, oke. Ya, 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 saya baru tahu juga. Oke, menarik, menarik. Malah dapat banyak perspektif dan hal baru ya. Saya nggak kira kalau eh, ya ini pendekatan kreatif ya. Kita emang kalau emang mau ngejar kreativitas, emang harus banyak eksperimentasi gitu. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Masih ada sekitar 15-an menit ya. Hanya ke Waduh, mau 10 jam juga nggak apa-apa teman-teman. Saya nggak ada batas waktu kok. enggak lah, sampai setengah 10 biasanya. Oh gitu. Oke, oke, boleh, boleh. Nah, itu nanti. Mungkin saya bantu scroll sih. Siapa tahu ada yang kelewat. Mm-mm. Mas Bagus titip agenda. Oh itu buat Mas Bagus. Ya, ya. Udah sih kayaknya nggak ada sih. Mas Den suka fiksi siapa aja? Ya. Follow Fixioma. Oke, Fixioma. Ya kayaknya pernah lewat sih. Oh iya, Hmm. mungkin aku cerita dikit tentang KBM Hmm. ya saya mungkin ya. Ya, ya. Kenapa kok saya bisa berakhir dan berakhir di KBM gitu ya sebagai publikasi utama saya. Setelah KBM itu baru saya tuh tahu banyak banget publikasi karena mungkin di like sama Mas Bagus, mungkin di ya penulis-penulis KBM saya follow gitu. Hmm. Awalnya sih saya baru tahu banget sama yang namanya uh, kicker pertamanya. Ada kan Oh, kicker, ya. fitur kicker di Medium Ya, ya. di atasnya tuh. Itu Hmm. pertama saya taunya kicker lebih dulu gitu. Terus kok Hmm. gimana ya orang-orang caranya bikin kicker gini. Tapi kan kicker posisinya di atas gitu. Sedangkan ini dipublikasi di komunitas blogger Medium gitu. Loh, kok bisa Ya. gini gitu. Ini bukan kicker deh, berarti ini footer atau apa gitu kan. Apa nih? Gitu. Saya cari tuh, saya klik. Oh bisa diklik gitu. Oh ada Hmm. publikasi. Nah itu baru tahu tuh dari situ. Dan kebetulan yang tahu pertama tuh justru Medium, justru Hmm. KBM. Baru tuh Hmm. keluar kayak jurnal kita, bahkan yang dari luar Ya, ya. negeri juga baru muncul tuh dari situ. Jadi KBM tuh salah satu apa ya, bensin saya lah. Kalau misalnya apa ya, banyak juga yang ngeklep di situ kan kayak, wah ini Ya, ya. bisa nih gitu. Coba buat mengetes ego saya nih. Gitu. Ah, Itu menariknya. Jadi saya kira kayak kicker atau bug gitu kan dari Medium. Ternyata dah ada nih fitur namanya publikasi gitu. iya sih. Emang kita perlu banyak eksperimentasi sih. Platform apalagi banyak fitur gitu. Nah, dan kamu kalau mau tanya ke saya juga silakan. Eh, kalau mau ada yang ditanyakan karena ngobrolnya bebas aja teman-teman ya. Teman-teman pun Iya mau iya. nanya ke saya Ya juga dua silakan. arah lah. Ya guys silakan open mic guys. Mungkin aku tanya ke ini sih tadi Kak siapa tadi? Kak
Oh hilang. Oh Kak Iyas mungkin nanti bisa di drop sih. Agensinya di mana nanti? Aku juga pengen tap in lah, cari tahu juga kalau masih di sini Kak Iyas. Oke, oke. Kalau untuk Mas Bagus sendiri, ya ini sih Mas. Emang awalnya inisiatornya Mas Bagus nih KBM. Soalnya saya kan baru ngikutin eh KBM kan, ya semenjak ya, publish pertama itu. ya kalau KBM sendiri sih emang mulainya 2017. Saya sendirian, kemudian Hmm. baru tahun lalu lah ya, mulai banyak teman-teman yang bantuin buat kelola. Nah, salah satunya udah ya. Ya, ya, salah satunya udah Ivan. Nah, si udah tuh ini salah satu hal yang bikin saya bangga itu pertama adalah saya udah publish duluan di KBM sebelum udah Ivan Landin. Jadi kayak ada achievement tersendiri tuh di dalam diri saya kayak wah, saya udah publish duluan, menang nih sama nih orang gitu kan. Soalnya lumayan ngefollow tuh saya. Bahkan sebelum sebelum masuk sastra Indonesia Hmm, kan saya hmm. pemain Twitter ya. Jadi Oh sempat ya, terkenal tuh udah Ivan tuh waktu kapan tuh kayak ada keributan banyak lah pokoknya sama ya, orang-orang ya, ya. ya, ya. Waktu kalau nggak salah pemilu gitu. Itu langsung tuh baru tahu ternyata ada orang yang kerja di badan bahasa dan bikin bahasa gitu. Kerja di badan bahasa jadi apa sih? Ya Dewan, pokoknya bikin ya kata-kata dia gitulah. dia bagian dari Dewan Bahasa gitu. Pernah ya, pernah. Ada ya. Pernah periode tertentu. Ya, ya. Itu sih dari situ terus itu yang bikin saya bangga join KBM kayak ya saya mengalahkan beliau gitu. Kalau dalam cara dulu-duluan ya. Iya, iya. Tapi kalau dikumpul kayak gini malah Ikut. biasanya kalau pas beliau hadir gitu, malah kita bisa ngobrol lama gitu kan, gitu. Hmm. Biar mungkin kalau teman-teman yang mungkin ngerasa Ivan Lanin itu jauh banget gitu kan ya, ternyata kalau dikumpul KPM bisa kayak ngobrol gitu sih. Boleh sih. Nanti saya minggu-minggu selanjutnya akan saya ikuti lah. Ah, Seru banget ah, kayaknya melihat insight dari orang-orang nih. iya, iya. Silakan aja kalau punya waktu dan kalau ada waktu tiap minggu jam 8 kumpul kayak gini online ya. Gitu. Kalau offline Siap. Kebetulan beberapa itu sih. kali sih. Offline tuh berapa kali ya kan. Bulan lalu tuh sempat Malang juga pernah. Cuman ya Oh, mungkin publikasinya pernah. nggak. Iya ya, Malang pernah bulan Mei. Malang tuh pernah Mei. Tapi ya cuman 4 orang. Ya nyantai-nyantai Iya. aja gitu Wah, waktu itu. Gitu. sayang Mungkin sekali baru tahu tuh. hmm, mungkin ya di seri berikutnya gitu nanti akan diumumkan lagi gitu sih. Gitu. Oke, menarik, menarik. Oke. Terakhir sih Dan, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan ya, mungkin dari aku, eh kan kamu hitungannya apa ya? Hitungannya kan talent dengan banyak format karya gitu ya. Eh tadi apa? Mungkin nulis gitu kan, mungkin juga sedikit visual design, terus mungkin video juga. Gitu. eh dengan tren sekarang, gitu, ya, semua orang berusaha untuk bikin konten. Apa sih harapanmu berkaitan dengan platform-platform yang sangat beragam itu dengan fokus bagian tulisan? Ada harapan tertentu nggak sih? Oh, menarik sih. Kalau itu sih harapan saya tentunya ini sih ya jadi salah satu media ini sih menulis itu menjadi menyenangkan lagi gitu loh Mas seperti Hmm, hmm, dahulu ya. Mungkin karena menulis itu stimulusnya cuma di mata ya, mata dan batin ya. kita kalau misalnya otak kita nyampe kan baru sampai ke batin ya. Hmm, Jadi hmm, ada semacam media, aplikasi atau platform yang memang menyediakan kesenangan pengalaman membaca yang lebih seru gitu. Mungkin ada beberapa hmm, aplikasi yang menurut saya itu groundbreaking banget. hmm, Namanya kayak Imprint atau hmm. Blinkist. Mereka tuh kayak ngerangkum buku-buku non Oh, fiksi gitu loh. hmm, hmm. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar Blinkist atau Imprint gitu. Nah, Ya. itu juga membawa angin segar sih dalam dunia pembacaan, Hmm, perbacaan dan penulisan di dunia. Meskipun di Indonesia masih belum ada yang gimana-gimana. hmm, Cuman harapan saya sih menulis tuh bisa menjadi apa ya media yang nggak side stream lagi lah, yang jadi mainstream lah. Sekarang kan ya, ya. mainstreamnya adalah video dan juga Video. audio ya. Mm-mm. Dan kurang banyak apa ya perseptifnya tuh terlalu banyak disajikan gitu. Jadi nggak Ya, ada ya. apa ya.
nggak ada kemampuan, nggak ada kebiasaan kita dalam untuk mengutarakan pendapat kayak di Twitter. Kenapa orang Twitter tuh beda banget ya? Karena mereka platformnya baca-baca mulu gitu. Mereka memproses dulu baru bisa berargumen gitu. Makanya kan Iya sih. chaos banget ya di Twitter. Kontras banget sama di TikTok gitu. Tanpa saya melakukan pembeda-bedaan ya teman-teman Iya, atau iya. merendahkan satu pihak gitu. Cuman memang Nah, itu kelakuannya beda karena yang disajikan juga beda. Nah, harapan saya tuh ada tuh Twitter-Twitter lain yang memang lebih ini ya, ramah pengguna ya. Lebih gak banyak buzzer pendengung gitu dan juga hal-hal yang kurang baik lainnya gitu. ah, ah, ah. Jadi harapannya emang ada media yang ada platform yang membaca pengalaman membaca dan menulis itu menjadi menyenangkan Mm, lagi. mm. Nggak tahu sih solusinya apa. Mungkin ada Mark Zuckerberg udah punya ide juga. Ya mungkin Terus sih kalau dari aku mas, kalau idenya, kalau harapannya. teks kayak gitu ya mungkin ya Threads kali ya. Threads kan punya Meta ya. Itu Oh dan iya, Threads ya. Iya. belakangan sih emang cukup rame ya. KBM bikin Threads, kita bagi-bagi ya semacam tulisan-tulisan yang kami ingin promosikan gitu ya. Mungkin tulisan bahasa Inggris, tulisan bahasa Indonesia juga ada gitu kan. Kita bikin semacam beberapa utas untuk mengantar ke tulisannya gitu kan. Yang ternyata engagement cukup bagus dan akun Threads-nya KBM itu tumbuh terus gitu. Ternyata memang Oh, masih masih bisa oke. nih, masih bisa untuk dari tulisan panjang kemudian diolah lagi jadi threads tuh atau utas gitu masih efektif. Tuh. Jadi teman-teman kalau pun nggak nulis panjang di Medium gitu ya, nulis di threads tuh sekarang masih oke. Mumpung ya, Benar, benar, benar. mumpung ini ya, mumpung ini masih ada mumpungnya gitu. Mumpung di threads itu belum luas iklannya. Belakangan memang udah diumumkan bakal ada iklan gitu ya, tapi belum luas. Akhirnya interaksinya masih murni soal apa antar tulisan dengan pengguna. Tapi nanti ketika udah ada iklan, pasti mulai muncul tuh buzzer-buzzer lah, akun spam lah, dan segala macam. Gitu biasanya. Gitu. Nah, Wah, kalau udah kata eh buzzer nih susah nih ya. tapi memang itu dari hidupnya platform ya, teman-teman rata-rata kayak gitu. Dan yang unik adalah platform semacam Medium. Platform Medium itu ini udah hampir berapa tahun ya? 2011 eh Bareng Twitter kalau nggak 2014 salah mas ya. 2014 Unda-undi. 15 ya sekitar Oh 2014 iya. 15 mereka di launching sampai sekarang berarti udah 10 tahun lebih kan ya. Nah, 10 tahun lebih tanpa iklan. Akhirnya adalah eh, spam memang ada gitu ya, tulisan-tulisan spam dan iklan di Medium tuh memang ada, tapi kehantam sama tulisan-tulisan yang ada publikasi. Jadi publikasi itu jadi kayak pintu utama Medium karena publikasi itu yang jagain kan editor ya. Nah, editor tuh pasti nggak mau ada tulisan-tulisan iklan. Akhirnya tulisan iklan tuh cuma terpinggirkan. Jarang ada yang nemu sekarang. Dulu zaman awal-awal banyak banget gitu kan, karena publikasi nggak sebanyak saat ini. Sekarang publikasi udah banyak banget gitu. Malah jadi bingung baca publikasinya daripada nemuin spam gitu. Bener. Itu yang menarik dari Medium dibandingkan dengan mungkin platform yang lain. Itu pun juga katakanlah mau ngomong soal buzzer gitu ya. Buzzer mana yang bikin artikel panjang? Itu pertanyaannya Iya sih. gitu. Gitu. Kalau ada, wah ini cerdas banget nih buzzernya. Buset. Iya, iya, iya. Bener sih tapi. Di mana-mana ya ternyata ya. Ya, tuh. Oke, mungkin itu sebelum tak tutup ya teman-teman ya. Ini ada dari Budipa, beliau ngajakin teman-teman buat blog walking ya. Blog walking tuh kayak saling kunjung ya, saling kunjung tulisan teman-teman. Itu sesama penulis di Medium, silakan aja kalau ada waktu lagi senggang gitu.
Tapi aku nggak ngerti, Bu Dipa bikin block walking ini kompetisi atau bukan, saya nggak ngerti. Tapi biasanya sih inisiatif ya, gitu. Inisiatif dan saling apresiasi lah itu. Ya, mungkin kalau ada waktu silakan ya teman-teman ya. Block walking ke publikasinya Bu Dipa banyak juga belakangan ada di berdampak apa berdampak dan B2B lah, saya lupa. Oh, kompetisi ternyata ya. Nanti mungkin Bu Dipa bolehlah share anunya kompetisinya ya. Di KBM juga bisa umumin ya kalau ada kompetisinya gitu. KBM juga terbuka sama kompetisinya teman-teman gitu. Blog-blog ini sebenarnya ini istilah lama ya. Dulu zaman-zaman ngeblog itu juga sudah ada gitu. Jadi sekarang mungkin karena dominan sosmed istilahnya makin bergeser gitu kan ya. Kalau di sosmed sekarang nyebutnya likes for likes dan segala macam gitu kan. Tapi itu cenderung negatif. Tapi kalau blog walking, saya lihat sih cenderung positif ya karena kita harus baca panjang lalu kita Ya. merespon dengan eh, Halo Mas Bagus. berkonteks. Oh iya, silakan Bu. Kasih kasih gambaran sedikit aja. Jadi kemarin kan Ya. setelah saya nulis itu ada respon bagus dari Kak Baihaki. Mm-mm. Nah, jadi cuma baca dalam waktu 1 pekan, terus mereka itu kayak ngasih review terhadap tulisannya mereka baca, dikirim Mm-mm. ke KBM. Tulisan Mm-mm. yang paling bagus itulah nanti yang menang kompetisi tersebut. Mm-mm. Gitu dari Oke. tulisannya Kak Baihaki kayak gitu. Jadi cuma dalam waktu 1 minggu doang, terus setiap orang Mm. juga boleh ikut menceritakan apa yang mereka baca dalam 1 minggu itu. Mm. Jadi kayaknya Ya, simpel ya, ya. banget untuk saya dapat idenya Kak Bayhaki itu. Tinggal misalnya kalau mau dijalanin, berarti kan di KBM ya. Mereka baca Ya. tulisan yang ada di publikasi KBM. Mm-mm. Terus nanti siapa dewan jurinya, terus nanti siapa yang kasih hadiah dan apa hadiahnya. Cuma itu aja sih Mas, bagus PR-nya kalau mau diadakan. Oke. Tapi kalau kalau ngadain kompetisinya sih kalau KBM kayaknya loadnya udah nggak ada sih. Kalau saya pribadi sih nggak ada ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain, eh, kami terbuka ya, KBM terbuka banget dan ikut mau meramaikan juga. Itu sih. Gitu. Tuh, Bayas, tanyanya, bentuknya review artikel dari penulis lain. Jadi, blog walkingnya bentuknya review ya, eh, mengulas tulisan teman-teman yang lain. Ya kayak tulisan saya kemarin lah di respon sama Malika ya, Firman ya. Ya bener. Tuh, ya gitulah intinya hasil dari blog walking gitu. Oke, mungkin itu terima kasih untuk ajakannya Bu Dipa dan mungkin saya pun biasanya juga melakukan itu sih, tapi kayaknya agak jarang untuk merespon spesifik gitu. Tapi bisa lah untuk. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya untuk malam ini. Terima kasih buat Mas Den. Eh, Makasih untuk waktunya udah melipir di swalayan buat Iya, terima kasih ngobrol, Mas. udah ngobrol ya. Silakan melanjutkan aktivitas lagi ya teman-teman juga. Selamat beristirahat, siapkan diri untuk besok Senin dan sampai jumpa lagi di pekan depan ya teman-teman ya. Seperti biasa kita kumpul seperti ini hari Minggu jam 8. Untuk yang ngobrol pekan depan siapa, saya belum dapat gitu, karena ada beberapa kontak yang saya sudah kontak tapi belum nyambung aja. Mungkin itu dari saya, seperti biasa nanti akan diumumkan lagi di buletin KBM eh, hari Sabtu ya. Tiap hari Sabtu itu ada newsletter yang akan muncul di email masing-masing. Jadi di situ ada nanti yang bakal ngobrol siapa. Kira-kira itu dari saya. Eh, Terima kasih untuk waktunya teman-teman, Mas Den, ada Budipa, ada Yas, Dian, dan kawan-kawan, Tiara. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa guys.
Makasih. See you, sampai jumpa.